Boleh tolong buka cam dulu boleh tolong buka cam dulu kita apa, Hai Kak, selamat datang Kak. halo, semuanya. halo Halo semua. Kak. Halo Kak, Bang, Kak. Iya. Kita Eee, foto dulu deh. Oh, mau oke. foto dulu. Oke, tolong siapa, satu orang atau gua aja? Izin ya Kak, kami foto, hitungan 1, 2, 3. Oke, baik selamat petang Kak. Jadi, perkenalkan saya akan Nandia, saya dari kami dari kelompok Frisian 035. Jadi, hari ini kami akan mewawancari Kakak terkait, kampus life Kak. Kami ingin tahu lebih banyak tentang gimana lingkungan belajar di Prasetya Mulia Kak. Tapi sebelum itu jika berkenan, Kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, gitu Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama gua. Ini pakai gua lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Gak apa-apa, santai aja. Kenalin, nama gua Andrian Dharma. Sebenarnya Andrian Dharma Susanto, tapi gua suka nyebutnya Andrian Dharma karena nama panggilan gua Dharma. Gua dari jurusan S1 Bisnis angkatan 2021. Angkatan 2021 Kak ya? Iya, betul. Eee, Gimana sih Kak tahun pertama kita langsung aja ya, tahun pertama di Prasmul Kakak sebelumnya gimana Kak? Tahun pertama itu jadi kita kan pasti semua mahasiswa itu kan rasain PGU yang kalian rasain sekarang juga. Dan setelah itu kita lulus PGU, kita langsung masuk ke akademis, kegiatan akademis dan non-akademis. Kalau misalnya kegiatan non-akademis itu tergantung kalian. Kalian mau ikut apa enggak. Cuman kalau waktu itu aku pengen ikut, cuman belum berkesempatan. Jadi waktu semester 1 aku lebih fokus ke akademis. Dan di semester 2 aku mulai banyak panit, dan sekarang di semester 2 ini aku ada total udah ikut 6 panit, termasuk Lostar ini. Ada 3 panitia termasuk Lodestar ini Kak ya? Iya, ada 6 panit. Oh 6, sorry. Berarti 6 itu, kalau boleh tahu sistem pemilihan panitia itu gimana sih Kak? Jadi sistem pemilihan panitnya itu kalau di Prasmul, pertama akan ada buka open recruitment. Open recruitment-nya itu ada di Outlook. Nanti kalian kalau misalnya udah jadi mahasiswa Prasmul, bakal dapat email Outlook masing-masing di mail list. Nanti pantengin aja mail list-nya, ada open recruitment dari panitia-panitia. Nanti kalian daftar, kalian isi sesuai kriteria di sananya, persyaratannya gimana. Tapi biasanya itu mereka mintanya kurikulum vitae, CV, dan CL. Tapi biasanya ada beberapa panit yang CL-nya itu diganti jadi Google Form. Jadi kalian isi pertanyaannya di situ. Itu seleksi tahapan pertama. Setelah lolos, kalian akan diseleksi tahapan kedua, yaitu tahapan interview. Setelah interview, berarti jika lolos baru kemudian menjadi panitia gitu Kak ya? Iya, betul. Berarti secara umum, saya ulang lagi, berarti untuk informasi semuanya itu ada di Outlook gitu Kak ya? Setelah itu baru kita mendaftar, kemudian melewati tahap-tahap tesnya gitu. Yes, betul. Kalau boleh tahu, bisa nggak sih Kak, Kakak ceritain salah satu kegiatan kepanitiaan yang paling berkesan gitu Kak, dari 6 panitia yang sudah ada sampai sekarang gitu? Paling berkesan ya. Ya. Ada satu yang menurut aku paling berkesan yang saat ini aku masih ikutin. Jadi aku ada ikut salah satu kepanitiaan gitu. Tapi kepanitiaannya kerjanya bukan di bawah jurusan apapun. Jadi aku kerja di panitia ini di bawah tim marketing and customer relation dari Prasmul, tim MCR Prasmul. Nama panitianya itu Prasmul Representatif. Prasmul Representatif ini total jumlahnya ada sekitar 70-an orang, dan kerjanya itu akan nge-handle info session, campus visit, edufair di sekolah-sekolahan, dan untuk menghandle beberapa kegiatan yang marketing ingin dibantu. Dan mengapa menurut aku berkesan banget, karena aku bisa ngerasain gimana caranya ngebawa anak-anak sekolah SMA mau kampus tour di Prasmul, sama aku bisa ngerasain gimana info session itu. Berarti itu nggak cuma lingkup mahasiswa aja Kak ya? Iya, jadi ini lingkupnya langsung
Orang tua, lingkup anak SMA. Oh, jadi luas banget. Aku tertarik sama satu hal tadi ada di-mention sama Kakak. Kakak bilang kegiatan ini tidak berada di dalam jurusan gitu, Kak. Nah, Iya, dari betul. yang saya dengar dari kampus lain nih, biasanya panitia itu hanya bisa bergabung dalam kegiatan universitas atau jurusan gitu. Kalau di Prasmul gimana, Kak? Tadi yang aku bilang kan jurusan, tapi karena ini MCR Prasmul, jadi masih berhubungan dengan Prasmul. Masih berhubungan dengan universitas. Maksudnya jadi gini, masih ada kemungkinan nggak sih, misalkan saya dari software engineering gitu, mendaftar kepanitiaan di bawah branding gitu, masih bisa nggak, Kak? Masih bisa, asal dilihat dulu dari ketentuannya. Apakah dia membuka untuk semua major apa enggak. Soalnya ada beberapa panitia yang di bawah himpunan mahasiswa, dia nggak ngebuka buat semua major. Jadi nanti sebelum daftar, kalian lihat dulu ketentuannya. Oh, begitu. Baik. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih. Kami beberapa kan udah ada yang onsite, Kak, ya. Nah, kami lihat banyak tuh yang pakai pin di alma mater. Itu gimana, Kak, sistem untuk dapat pinnya? Terus apa saja yang boleh dipakai? Dan apa sih, ada pantangan nggak kalau misalkan kita udah pakai pin gitu? Tadi pertanyaan kedua apa? Yang ketentuannya gimana cara kita dapat pinnya? Oh, jadi cara dapat pinnya itu kalian harus ikut organisasi atau kepanitiaan dulu. Ikutin selama masa jabatannya berapa. Jadi ada beberapa kepengurusan yang masa jabatannya 1 tahun, ada yang cuma 3 bulan, ada yang setengah tahun. Itu beda-beda setiap kepanitiaan atau setiap pengurusan. Jadi kalian ikutin dulu, daftar jadi anggotanya, misalnya anggota divisi sponsor, kalian kerja dulu di situ, ikutin semua instruksi dari panitianya. Lalu setelah masa jabatannya selesai, kalian akan dapat pin seperti ini. Lalu pantangannya, kalau untuk pantangan sih nggak ada. Yang penting kalian harus Berarti berkomitmen dan berkontribusi penuh kepada organisasi. perbedaan antara pin yang di kanan dan di kiri itu apa, Kak? Kan ada nama dan pin-pin simbol-simbol itu. Sebenarnya kalau ini cuma kayak simbol logo Lodestar. Kalau di sini baru kayak pin namanya. Kalau untuk bedanya sih nggak ada beda sih. Cuma satu ada nama, satu nggak ada. Gitu kan. Nah, itu kan tadi terkait kepanitiaan semua nih. Sekarang kita beralih ke di kelas, Kak. Bagaimana secara umum nih kebiasaan dosen mengajar, cara dosen mengajar, terus bagaimana materi disampaikan kepada kami, pada mahasiswa gitu gimana, Kak? Karena kan di beberapa jurusan yang teknikal apalagi banyak yang masih takut gitu, ntar saya nggak ngerti nih di jurusan pertama misalkan coding gitu, saya nggak ngerti coding, ntar diajarin nggak ya dari nol gitu. Gimana, Kak? Jadi di setiap mata kuliah itu bakal ada kayak RPS ya. RPS itu rencana pembelajaran 1 semester. Jadi pertama-tama itu setiap dosen bakal ngejelasin dulu RPS selama 1 semester ini. Setelah dijelaskan baru dia masuk materi di minggu pertama. Dan perlu diingat di setiap minggu itu materinya akan berbeda-beda, tapi tergantung dosennya. Ada yang satu materi, misal satu bab nih. Ada yang satu bab, dia akan dibahas karena babnya lumayan cukup sulit, akan dibahas 2 minggu. Namun kebanyakan hanya 1 minggu. Jadi minggu depan akan membahas bab yang beda. Oh, berarti secara umum biasanya akan satu bab itu habis dalam waktu 1 minggu gitu, Kak ya? Iya, betul. Itu pertama kan ada lecture, kayak kita dengerin dosen ngajar. Setelah lecture itu, dosen akan memberikan tugas. Tapi biasanya tergantung dosennya akan ada tugas apa enggak. Oh, berarti nggak selalu setiap ada kelas ada tugas gitu, Kak? Enggak selalu. Nggak selalu. Ya. Nah, terakhir nih, Kak. Pertanyaan terakhir. Bagaimana cara Kakak mengatur waktu untuk menyeimbangkan keduanya nih? Kita sempat istirahat untuk main juga, terus aktif di organisasi, kemudian aktif di kelas juga. Gimana nih, Kak? Ada tips nggak? Kalau misalnya tipsnya itu, yang perlu kalian tahu itu, kalian harus tahu dulu kalian punya kesibukan apa aja. Contohnya pertama kalian punya kegiatan akademis di kelas.
Dan jika kalian pikir kalian mampu, kalian bisa untuk ikut kepanitiaan di non-akademis. Nah, setelah kalian udah masuk ke kepanitiaan, kalian perlu list juga, kalian ini udah ikut apa aja sih, dan kapan ada waktu-waktu penting, misalnya kayak perlu waktu meeting, atau waktu kerjanya kapan, kalian harus buat atau jadwal sendiri. Nah, untuk listnya supaya manajemennya itu bagus, kalian harus bikin scale priority scale, supaya kalian bisa melihat mana yang skala prioritasnya lebih tinggi dan rendah. Oh, berarti intinya kita harus mengenal diri sendiri dulu Kak ya. Jadi kita bisa menentukan skala prioritas menurut kemampuan kita gitu Kak ya. Agar Ya, nanti kalau dari nggak aku ada gitu. yang berat sebelah gitu ya. Yes, betul. Sama kedepannya biar kalian pas ikut ngejalanin semuanya, kalian bakal berkontribusi penuh dan berkomitmen penuh. Karena kalian udah tahu diri kalian sendiri dulu. Begitu Kak. Nah, ini ada tambahan lagi. Pernah nggak sih Kak ada kendala dalam menyeimbangkan kedua ini Kak? Antara kegiatan organisasi dan di kelas gitu. Kalau misalnya dibandingin sama kelas, itu nggak ada. Karena biasa kelas aku itu kelasnya pagi atau nggak siang, dan selesainya itu paling sore jam 5. Dan gimana cara nyimbanginnya antara kelas sama organisasi, yang tadi aku bilang, kalau dari kelas, untuk ketabrakan waktunya sih nggak ada di kelas, antara kelas sama itu. Soalnya biasa organisasi itu akan mengadakan rapat atau melakukan interview pas lagi tahap rekrutmen, itu biasanya jam 7 malam. Berarti selama setahun terakhir ini Kakak selalu bisa ya, jadi hampir tidak ada kendala dalam mengatur waktu gitu Kak ya? Ya, hampir tidak ada. Baik. Kami rasa untuk hari ini itu dulu Kak. Jadi jika ada, kami ingin meminta saran dari Kakak untuk kami mahasiswa baru nih untuk closing statement. Jadi apa yang mungkin rasanya nasihat atau teguran untuk kami mahasiswa baru untuk melanjutkan PGU kemudian kuliah nantinya. Kalau saran dari aku, buat kalian di kehidupan kuliah, tadi yang pertama aku bilang, kalian harus kenali diri kalian sendiri dulu. Kalian maunya apa, tentuin tujuan kalian dulu selama 1 tahun kuliah ini mau apa, mau ngapain aja. Dan misalnya kalian udah memiliki tujuan itu, kalian jangan pernah takut untuk gagal untuk mencoba, dan kalian harus berani untuk mencoba. Itu sih dari aku. Wah, terima kasih banget nih Kak. Kami jadi lebih tahu tentang gimana sih kampus sebenarnya. Soalnya dari kemarin kami juga penasaran gitu. Nanti kita bakal bisa nggak ya mengikuti gitu. Nah, jadi sekian untuk hari ini. Jika ada kesalahan atau yang tidak berkenan, kami mohon maaf Kak. Jadi untuk kesediaannya Kakak mengikuti interview kami ucapkan terima kasih banyak. Tanpa mengurangi rasa hormat, jika ada kegiatan dipersilakan untuk menyiapkan ruang. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Makasih Kak. Terima kasih, Kak. Saya Liv ya.